welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya yang sudah nonton video aku sebelum-sebelumnya, karena aku jadi semangat bikin video lagi. Nah, aku hari ini pengen bikin ngelanjutin dari cerita aku yang kemarin tentang buku KIA. Aku pengen ngasih kalian kayak tips dan trik tentang apa ya, hamil udah bersemester ketiga tapi kalian mesti ngerawat bocil juga, anak-anak kecil yang anak-anak kalian mungkin yang masih di bawah 5 tahun, bisa dikatakan balita, karena itu masih aktif-aktifnya banget. Dan serta aku juga mau kasih tahu em, apa aja yang mesti kalian siapin gitu ya ketika menjelang persalinan gitu, karena dengan ketiga bocil ini kalian nggak bisa semata-mata akan langsung pergi ke tempat bersalin, karena kalian juga harus mikirin nih ketiga anak aku tuh juga gimana gitu, karena aku punya 3 anak yang masih kecil-kecil juga gitu. Nah, untuk kehamilan aku yang ketiga ini, em, tapi anak keempat ya, jadi aku memang mempersiapkannya lebih kayak lebih lebih santai tapi juga lebih detail juga gitu. Kenapa? Karena aku memperhitungkan juga gimana nanti ketika aku sudah akan melahirkan, nah anak-anak aku gimana gitu. Sedangkan suamiku kan harus standby standby sama aku gitu kan. Jadi kalau dibilang bingung iya, tapi aku kembali lagi, kita berdua diskusi gitu, kita berdua cari jalannya gimana gitu. Jadi yang pertama nih, kalau kehamilan kita itu nggak bermasalah, ya udah kita lebih santai aja gitu, lebih santai, tapi kita juga nggak boleh terlalu santai juga gitu. Jadi kita harus mempersiapkan yang pertama itu adalah em, yang paling penting ya, kalau aku asuransi kesehatan. Kalau aku kebetulan pakai BPJS gitu. Jadi mungkin kalian yang nggak pakai BPJS, pakai asuransi atau insurance lainnya, bisa dipastiin dulu nih kalian akan bisa nggak menggunakan asuransi itu atau menggunakan insurance kalian itu gitu. Kalau aku karena menggunakan BPJS, aku memilih vaskes pertamaku tuh di puskesmas. Nah, kebetulan puskesmasku yang sekarang ini sudah ada persalinan untuk ibu melahirkan itu, jadi standby UGD 24 jam. Jadi mereka bisa untuk menghandle ibu bersalin gitu kan. Jadi aku memilih vaskes satu di situ. Karena apa? Karena satu dekat dari rumah. Yang kedua, aku memang lebih milih situ karena ya bisa mengcover biaya persalinan juga gitu. Walaupun ada beberapa biaya yang mungkin kita harus keluarin sendiri, tapi itu nggak seberapa lah ya, ketimbang kita harus mengeluarkan menggelontorkan dana semuanya gitu. Apalagi kalau misalkan terjadi satu hal yang di luar dugaan, kita bisa langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat yang menggunakan BPJS juga gitu. Nah, kalau kalian pakai insurance yang lainnya, bisa dipastiin dulu nih teman-teman ya, untuk insurance-nya bisa dipakai di rumah sakit mana aja, atau di tempat bersalin mana aja, di klinik mana aja. Jadi kalian nggak bingung ketika kalian mungkin suatu waktu sudah kontraksi, sudah menunjukkan gejala-gejala melahirkan, tapi kalian masih bingung mau dibawa kemana, akhirnya mendadak ke sini aja. Tapi di sana nggak ada insurance-nya kalian, di situ yang bisa mengcover di situ. Jadi kan sayang gitu kan. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini tuh kayak semua orang tuh lagi kena imbasnya juga gitu, penghasilannya menurun dan sebagainya. Nah, kalian harus pinter-pinter banget untuk memanage itu semua. Itu yang pertama. Kalau aku siapin BPJS ku udah clear semua, sudah bisa digunain. Aku juga udah milih mau melahirkan di mana, terdekat dari rumah, karena aku juga masih punya anak kecil-kecil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraannya. Ya, kendaraannya. Untuk kendaraannya sendiri, kalian harus siapin nih. Kalau misalkan kalian punya motor, siapin motornya untuk apa? Membawa kalian ke sana tuh tanpa ada permasalahan apa, misalkan kayak mogok di tengah jalan dan sebagainya. Ya, jadi biar istilahnya kalian nggak susah gitu ya. Kalau memang harus ada mobil ya siapin mobil dulu gitu. Jadi harus disiapin kendaraannya. Terus yang ketiga, kalian juga harus siapin
apa ya, kayak misalkan bisa dibilang sih mereka ini membantu kayak ngehandle anak-anak gitu. Kalau aku kan masih, kalau aku udah punya anak-anak, udah punya 3 anak, jadi aku harus ya mau nggak mau sih, mau nggak mau harus minta bantuan orang terdekat untuk jagain ketiga anak aku itu ketika memang keadaannya nggak memungkinkan aku bawa mereka gitu. Jadi aku udah nyiapin, udah ngomongin itu semua. Suatu waktu aku melahirkan, jadi ada yang handle anak-anak aku dulu gitu. Kalau kalian masih ini hamil yang pertama, berarti kan nggak usah mikirin itu. Yang penting kalian fokus aja sama kelahiran bayi tersebut gitu kan. Itu terus itu yang mm, apa tadi yang ketiga ya, yang keempat satu lagi eh, kayak biaya apa ya, bisa dibilang budget 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 di luar insurance kalian, karena yang namanya melahirkan itu nggak cuman biaya persalinan di lokasi, misalnya di rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Nah, setelah itu kalian juga perlu budget-budget untuk lainnya. Misalkan kalian harus beli pampers untuk newbornnya, karena juga itu perlu banget karena eh, apa ya? Karena kan anak baru lahir kan harus pakai pampers yang beda, nggak ukuran SM dan sebagainya, tapi itu benar-benar newborn kalian cari dulu gitu. Budget terus apalagi kayak misalkan kayak harus beli perlengkapan bayi yang memang akan dipakai dalam waktu dekat, misalkan kayak minyak telon, terus apa-apanya gitu, kayak misal yang dipakai pada waktu itu ya. Jadi kayak kalau baju sih bisa disiapin dari jauh, tapi kalau budget setelah melahirkan itu yang nggak terduga, misal kalian harus beli sesuatu, ya kalian harus punya uang lebih gitu, gitu harus disiapin juga. Mungkin ya jumlahnya sih disesuaikan aja ya, masa disesuaikan sama kemampuan aja seperti apa. Makanya aku bilang kalau mau sudah menginjak ke semester ketiga itu benar-benar dipikirin banget gitu, karena kita udah deket banget waktu menjelang persalinan tuh deket banget. Jadi kayak harus disiapin dari sekarang, harus diomongin dulu sama keluarga, sama suami, sama keluarga, sama teman-teman juga, atau mungkin sama tetangga juga bisa seperti itu. Nah, terus aku nih yang terakhir, aku udah mulai sounding ke anak-anak aku udah sounding ke Bintang pasti sama Kenta bahwa sebentar lagi mama mau melahirkan. Jadi aku bilang ke mereka kalau aku butuh support mereka untuk bisa melewati itu semua. Nah, aku minta doanya mereka, walaupun mungkin orang pikir anak kecil nggak tahu kali ya, tapi mereka kan sehariannya sama aku dan mereka lihat mamanya tiap hari perutnya makin gede karena itu ada adik bayinya, ada adik mereka. Makanya aku kasih tahu ke mereka untuk mereka biar support aku, terus mereka nanti ketika aku tinggal sebentar untuk melahirkan, karena aku harus meninggalkan mereka sebentar di waktu persalinan, aku bilang ke mereka untuk supaya nggak boleh rewel dan sebagainya, karena tetap ada ayah di samping mereka gitu. Jadi itu aja sih yang secara garis besarnya yang perlu kalian siapin ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian kekurangan darah nih, kalian harus siapin orang yang siap untuk donor darah, karena kadang di PMI itu stok darah itu nggak ada, atau mungkin kosong, atau mungkin ya darah yang sama kayak kalian nggak ada. Jadi kalian harus siapin juga, misalkan golongan darah kalian tuh B, ya kalian harus siapin orang terdekat kalian yang sehat walafiat ya, bergolongan darah B, yang siapa tahu kalian tuh karena melahirkan kan kadang kita nggak sadar ya, atau mungkin kita mengeluarkan darah yang cukup lumayan, jadi kita butuh asupan transfusi darah langsung. Nah, ada orang yang udah siap sedia. Tapi mudah-mudahan sih semuanya berjalan lancar seperti yang udah-udah. Ya, yang paling penting lagi, yang paling penting dari segala-galanya adalah kita pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sama Tuhan gitu. Kita pasrahin semuanya, kita sudah berdoa, kita sudah apa ya, menyiapkan mental, entah apapun bagaimana keadaannya, kita ya udah pasrahin aja. Mudah-mudahan dikasih yang lancar, terus dikasih yang mudah gitu ya. Apalagi ini ya, proses persalinan aku tuh yang bisa dibilang keempat kalinya, walaupun aku hamilnya baru 3 kali, tapi ini aku kan ngedennya yang keempat ya. Jadi emang bener-bener segala resiko tuh bisa aku ambil semua di hari itu, tapi ya kita pasrahin aja sama
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sih semuanya lancar. Dan prosesnya juga aku pasrahin mau normal ataupun sesar ya, tapi takut sih sesar. Tapi sebenarnya ya udahlah, yang namanya proses melahirkan kan yang penting kita fokus ya. Kalau misalkan dokter bilang A ya udah, kita ikutin sarannya aja, karena aku pikir em, para dokter spesialis itu lebih apa ya, lebih tahu lah, tapi kita juga harus berusaha dulu gitu. Jangan jangan menyerah di awal, tapi kita harus fight di awal sampai sampai ya sampai kita bilang ya udah, kita memang harus gitu, ya udah gitu, yang penting dua-duanya selamat semuanya gitu. Itu tips dari aku untuk kalian-kalian mungkin yang sudah menjelang HPL. Dan satu lagi, ini juga HPL itu banyak yang bilang HPL-nya kapan, HPL-nya kapan. Sebenarnya HPL itu kan hari perkiraan lahir ya, bukan hari paksa lahir. Jadi kalau misalkan udah lewat HPL ya ya udah santai aja dulu, kita periksa aja dulu ke dokter gitu, apakah semua masih fine-fine aja atau enggak, karena kita kan nggak mungkin maksain juga harus lahir hari itu juga. Kalau misalkan dokter juga bilang masih bagus semuanya, ya udah kita tetap berusaha, berdoa dan yakin aja gitu, semuanya akan sehat dan semuanya akan lancar seperti itu. Itu tipsnya ya untuk kalian yang mau melahirkan dalam waktu dekat ini, karena aku HPL juga udah deket sih, Juli Juli tanggal 12 gitu, tapi bisa bisa maju juga, bisa mundur juga. Nah, terus nih untuk triknya yang mungkin yang pada nanya, repot banget nggak sih kalau misalkan hamil terus ngerawat anak masih kecil-kecil? Ya kalau ditanya repot enggak, ya repot banget dong ya kan. Masa sih nggak repot ngurusin anak kecil ya kan? Jadi repot ya repot banget, tapi tergantung gimana kita caranya menyikapinya tuh gimana. Kalau ada orang bilang satu aja repot, gimana dua tiga, ya berarti dia lulus satu aja udah ngerasa repot dong, padahal kan sebenarnya kalau kita bawanya have fun ya ya nggak repot ya kan, karena anak itu kadang kan mut-mutan ya, namanya anak kecil mut-mutan, kadang dia rewel, terus kadang dia juga nggak rewel, kadang dia juga nyebelin, tapi kadang juga dia ya manis sih gitu-gitu. Jadi tinggal kitanya aja gimana. Kalau misalkan dia lagi rewel ya kita sebagai orang tua tahu lah kenapa dia rewel, cara handle-nya gimana kan kita tahu. Jadi nggak usah dibikin sepanang, kalau orang Jawa bilang ya, nggak usah dibikin sepanang, karena eh, atau karena yang paling penting aku sebagai ibu itu, aku lagi hamil dan aku nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh terlalu capek juga. Nah itu yang perlu kita diskusiin sama suami kita gitu. Kalau kamu diskusi terus suami kamu apa ya, kayak responnya nggak bagus ya, ya sorry to say ya, kayak kayak nggak didukung gitu kan, tapi alangkah lebih baiknya kamu ngomong dulu ke suami kamu, karena orang hamil itu tenaganya semuanya nggak sama seperti kayak ibu-ibu biasa atau keadaan manusia biasa, karena kan namanya hamil kan kadang perut tiba-tiba kenceng, atau mungkin kadang tiba-tiba mual, tiba-tiba pusing dan sebagainya gitu. Kalau udah kayak gitu, stop, jangan beraktivitas dulu gitu. Kalau aku kayak gitu, kalau udah ngerasain perutnya kencang, ya udah stop dulu gitu, jangan beraktivitas apa-apa dulu. Nah, langsung di handle sama suamiku. Jadi ini bener-bener kayak kita harus bener-bener kerjasama, karena aku juga lagi mengandung gitu, nggak mungkin juga aku handle kerjaan rumah semuanya, nggak mungkin. Malahan yang lebih banyak tuh suamiku yang handle semua, jadi dari mulai kayak mandiin anak, terus juga nyuapin dan sebagainya ya ganti-gantian, tapi lebih banyak dia karena aku sudah hamil trimester ketiga, udah 7 menjelang 8 bulan. Nah, triknya lagi, kita juga harus harus kasih tahu anak kita. Yang namanya sounding ke anak itu perlu loh. Jadi yang namanya ngasih tahu anak itu penting. Kalau ada yang bilang anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu salah banget. Justru anak kecil itu dia tahu semuanya. Tapi gimana cara kita ngasih taunya dia itu yang benar tuh kayak gimana? Kayak anak aku tuh udah ngerti kalau mamanya tuh lagi hamil, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Walaupun sih dia masih lari-larian gitu, masih ya seperti biasa lah anak-anak kecil lainnya. Tapi paling nggak dia udah tahu bahwa di dalam perut mamanya itu ada adiknya, ada adik mereka gitu yang mesti mereka jaga gitu. Dan akhirnya waktunya juga lebih banyak ke ayahnya, walaupun aku tetap stay di rumah, tapi kan yang lebih bareng sama mereka untuk main dan sebagainya tuh ayahnya
gitu. Dan trik yang selanjutnya sih, kita nggak boleh dibawa dibawa apa ya, dibawa kesel, dibawa dibawa sepaneng dan sebagainya kalau orang-orang bilang, kenapa sih hamil lagi, orang lagi masih kecil-kecil lah. Lah, anak kan yang ngasih Tuhan ya, yang ngasih Allah kayak gini, nggak usah dipikirin juga, biarin aja orang-orang mau ngomong apa, yang penting kan yang tahu tuh kita, yang ngerti tuh kita, jadi kita nggak usah mikirin omongan-omongan yang negatif di luar sana, jadi mendingan kalian dibawa happy aja gitu. Itu trik dari aku sih, kayak kayak nggak usah ngurusin omongan yang nggak penting-penting, mendingan kita lebih fokus ke anak-anak yang masih bertumbuh kembang itu, dan kehamilan kita yang sudah mendekati hari persalinan lahir, yang mana pasti semua ngalamin juga ya, kayak aku juga punggungnya udah mulai sakit, terus apa udah mulai pegel-pegel, dan gerakan janinnya itu udah super aktif banget, malah aku tuh kayak ngerasa kalau 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 aku akan melahirkan sebentar lagi gitu, karena kayak udah aktif banget gitu, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih tips dan triknya yang tadi aku share ini bermanfaat. Kalau kalian mungkin kurang nih, kurang tipsnya, kurang triknya, kurang pengen tanya apa aja, silahkan kalian boleh tanya apapun mengenai kehamilan, atau mungkin mengenai merawat anak, pola asuh anak gimana yang aku sudah alami. Jadi aku bagiin ini itu, nge-share ini tuh yang udah aku alamin. Jadi nggak katanya dan katanya, atau mungkin hanya sekedar googling aja, tapi aku yang memang benar-benar ngalamin juga itu sama suamiku. Nah, jadi itu aja dulu. Silahkan yang mau tanya-tanya boleh DM di Instagram ya, atau mungkin bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya, sama like sama komennya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan mudah-mudahan nanti di persalinan aku bisa bikin video apa ya, kayak persalinanku gitu ya, jadi dari mulai aku dari rumah ke lokasi dan sebagainya untuk melahirkan, bisa mudah-mudahan dikasih gampang biar bisa bikin video, yang bisa nge-share berbagai pengalaman aku mengenai hamil dan persalinan dan mengurus anak-anakku ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir ya. Sorry kalau ada yang salah-salah atau agak belibet gitu ngomongnya, atau mungkin kurang kencang ngomongnya, karena maklum aja nih jam segini bulan puasa nggak boleh kenceng-kenceng. Ntar dikiranya ada apaan di rumah ya. Ya udah deh gitu aja dulu. Assalamualaikum. Dadah.